Berjumpa kembali Sobat Risalah Misteri dan Litera Cafe. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti lomba pembacaan cerpen berkelompok untuk yang kedua kalinya. Kita patut bersyukur dan berbangga karena lomba kali ini diikuti oleh lebih banyak peserta, yakni mencapai 26 video lomba yang diterima panitia. Yang lebih mengembirakan lagi, peserta baca cerpen kali ini berasal dari beragam profesi dan juga latar belakang. Ada 26 video yang kemudian kita unggah ke channel YouTube Risalah Misteri dan Litera Cafe. Mengapa Litera Cafe? Semula kita memang hanya mengkhususkan untuk di channel Risalah Misteri karena ini merupakan bagian dari website atau platform risalahmisteri.com. Namun seperti diketahui, platform Risalah Misteri adalah platform yang khusus untuk cerita-cerita misteri dan horor. Ketika kita perluas segmen peserta dan juga karya yang dibacakan karena untuk menjangkau audiens yang lebih luas, maka kurang tepat kiranya hanya menggunakan satu channel. Tidak lucu misalkan cerita seperti cerpen S Channel Pak Wage misalkan diposting atau diunggah di Risalah Misteri, kurang tepat. Oleh karenanya kemudian kita buka Litera Cafe. Diharapkan di sana nanti akan diunggah video-video pembacaan cerpen dari lintas genre, boleh komedi, humor, roman dan lain-lain. Sebab ke depan kita berharap pembacaan cerpen ini akan semakin luas, bukan hanya pesertanya, namun juga karya-karyanya. Artinya tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Dan pada lomba kedua kita sudah mencoba melakukan itu dan ternyata responnya cukup bagus. Lalu siapakah yang akan menjadi pemenang pada lomba baca cerpen berkelompok untuk yang kedua ini? Nanti akan disampaikan oleh juri yang lain, yakni Mbak Lilik Fatima Azhara, seorang penulis yang cukup produktif. Beliau juga penulis fiksi terbaik Kompasiana tahun 2017. Dan yang kedua oleh Bang Ison Khairul. Beliau direktur program di Persatuan Penulis Indonesia dan juga owner Risalah Misteri. Mari kita dengarkan uraian atau kisi-kisi yang akan disampaikan oleh Mbak Lili, lalu kemudian dilanjutkan oleh Bang Ison Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rimis. Saya Lilik Fatima Azhara, merasa mendapat kehormatan ketika diminta untuk menjadi salah satu juri dalam ajang lomba membaca cerpen secara berkelompok yang diadakan oleh risalahmisteri.com. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta lomba yang telah membacakan cerpen-cerpen yang ada di Risalah Misteri dan berusaha menampilkan karya yang terbaik. Bagaimanapun juga, membaca cerpen secara berkelompok tentu lebih sulit dibanding dengan membaca perorangan. Membaca cerpen berkelompok membutuhkan konsentrasi, keharmonisan, kekompakan antar pembaca mulai dari opening hingga ending untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena lomba dalam bentuk video, maka kisi-kisi penilaian juri merujuk pada dua hal, yakni visual dan audio. Untuk tampilan visual tentu saja harus menarik dan nyaman dipandang mata. Untuk tampilan audio, penghayatan, artikulasi, dan intonasi harus benar-benar diperhatikan. Bagi para peserta yang merasa sudah mengirimkan karya terbaik mereka sesuai dengan kriteria juri, silakan menggelar tikar, duduk manis, menunggu pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Ison. Apa kabar? Jangan lupa pakai masker. Kalau ngoceh sendirian, boleh buka masker.
Oke, kawan-kawan semua, kawan-kawan di risalahmisteri.com. Inilah pengumuman lomba baca cerita pendek di Risalah Misteri dan di Litera Cafe. Perkenalkan, saya Ison Khairul. Dari 26 video lomba baca cerita pendek di akun YouTube Risalah Misteri dan akun YouTube Litera Cafe, ada 17 orang pembaca cerita pendek dari 12 cerita pendek yang dibacakan yang patut mendapat pujian. Kenapa? Karena ke-17 orang tersebut menurut saya adalah para pembaca cerita pendek yang secara perorangan mampu menguasai substansi cerita yang dibacakan. Nama-nama berikut juga merupakan pembaca cerita pendek yang kuat daya penghayatannya serta terjaga karakter artikulasinya. Pertama, Pradono dari Kalimantan Barat. Ia membacakan cerita pendek Sepenggal Sesal dalam irama Bang Bung Hideng karya Ani Wijaya. Kedua, Sasa Luciana. Ketiga, Linda S. Utari. Kedua sosok ini membacakan cerita pendek Firasat karya Dian Haryani. Selanjutnya Rahma Chandra dari Tasikmalaya. Ia membacakan cerita pendek Persembahan untuk Ibu karya Kiki MD. Selanjutnya Umi Sakdiah dari Jakarta. Ia membacakan cerita pendek Lintrik karya Sri Widyowati Kinasih. Berikutnya Ira Ikrima dari Lombok. Ia membacakan cerita pendek Saudara Kembar yang Tak Terlihat karya Z. Karisa Sasmi. Berikutnya Kiki MD dari Malang. Ia membacakan cerita pendek Kondangan karya Kiki MD. Berikutnya lagi Elsa dan Nisa Az-Zahra. Kedua sosok ini membacakan cerita pendek Kutukan Mimpi karya Z. Karisa Sasmi. Selanjutnya, Carolina Destika. Ia membacakan cerita pendek Es Cendol Pak Wage, karya Yon Bayu Wahyono. Selanjutnya lagi, Siti Nazarotin dan Siska Artati. Kedua sosok ini membacakan cerita pendek Pantai Kenangan, karya Feni Arinda. Berikutnya, Nia Kiena dari Malang, Radi dari Kalimantan, Wiwit Kinasih dari Malang. Ketiga sosok ini membacakan cerita pendek Penunggu Asmara, karya Dian Haryani. Berikutnya, Khotimah. Ia membacakan cerita pendek Memori Sendu Bengawan Sore, karya Sinta Wahyu. Berikutnya, Veronica Andesta Meisera dari Jambi. Ia membacakan cerita pendek Teluh Pena Ajaib Neneng, karya Ani Wijaya. Oke. Saya ucapkan selamat kepada nama-nama pembaca cerita pendek tersebut dan selamat pula saya ucapkan
kepada para penulis cerita pendek yang cerpen mereka terpilih untuk dibacakan. Selanjutnya, sayang disayang. Dari 26 video lomba baca cerita pendek di akun YouTube Risalah Misteri dan akun YouTube Litera Cafe, tidak ada video baca cerpen yang menjadi pemenang pertama. Kami, para juri yang terdiri dari Yon Bayu Wahyono, Lili Fatimah Az-Zahra, dan saya, Ison Khairul, sepakat akan keputusan tersebut. Jadi artinya, ketiga juri sepakat bahwa dari 26 video tersebut, tidak ada video yang memenuhi kriteria untuk menempati posisi pemenang pertama. Semoga hal tersebut menjadi motivasi bagi para peserta lomba baca cerita pendek berikutnya untuk berkarya lebih dan lebih baik lagi. Keputusan tersebut disepakati oleh para juri mengacu kepada standar pemenang satu yang sudah ditetapkan oleh ketiga juri sebelum proses penjurian dilakukan. Nah, siapa yang menjadi pemenang kedua? Pemenang kedua adalah para pembaca cerita pendek Firasat Mengantar Emak ke Surga, karya Dian Haryani. Para pemenang kedua ini berhak mendapat hadiah 1 juta rupiah. Hoi! Selamat. Pemenang ketiga adalah para pembaca cerita pendek Penunggu Asrama bekas penampungan TKW, karya Dian Haryani. Pemenang ketiga ini berhak mendapatkan hadiah 500.000 rupiah. Selamat. Oke, pemenang kedua sudah. Pemenang ketiga sudah. Selanjutnya, ada 3 karya video pilihan. Ya, 3 karya video pilihan baca cerpen yang layak untuk mendapatkan hadiah dari Risalah Misteri. Dari 3 karya video pilihan tersebut, yang pertama adalah para pembaca cerita pendek Kutukan Mimpi Saat Teror Datang Tak Terduga, karya Z. Karissa Sasmi di Litera Cafe. Yang kedua, para pembaca cerita pendek Sepenggal Sesal dalam Irama Bangbung Hideng, karya Ani Wijaya. Yang ketiga adalah para pembaca cerita pendek Es Cendol Pak Wage, Potret Kusam Kaum Pinggiran, karya Yon Bayu Wahyono. Nah, itulah tadi 3 karya video pilihan dari peserta lomba yang masing-masing, jadi artinya 3, masing-masing berhak mendapatkan 250.000 rupiah. Selamat, selamat berkarya. Ada satu hadiah lain dalam lomba baca cerpen video ini. Inilah video yang memperoleh view tertinggi di atas 1000 view. Ini adalah video baca cerita pendek dengan judul Pantai Kenangan,
Kisah Horor di Pantai Parangtritis, karya Feni Arinda. Para pembaca cerita pendek tersebut berhak mendapatkan hadiah Rp250.000. Sekali lagi, selamat, selamat, dan selamat. Lebih dari semua itu, saya sebagai salah satu juri menyampaikan 2 catatan berkaitan dengan lomba baca cerpen video kali ini. Pertama adalah tentang penguasaan substansi cerita pendek yang dibacakan. Perlu saya sampaikan bahwa dalam konteks baca cerita, apakah pembaca cerita pendek, apakah pembaca puisi, apakah pemain teater, mungkin juga pemain film, mereka melakukan yang namanya reading, membaca naskah jauh-jauh hari sebelum syuting, sebelum pentas. Mereka membaca bukan hanya dialog yang mereka gunakan untuk kepentingan mereka, tapi juga dialog lawan main mereka. Mereka membaca semuanya. Intinya apa? Supaya mereka menguasai substansi dari cerita yang akan mereka baca, atau substansi dari cerita yang akan mereka mainkan. Nah, di poin ini, sebagian besar peserta lomba baca cerpen ini menurut saya masih minim. Kenapa minim? Barangkali karena waktu membaca cerita itu atau persiapan membaca cerita itu sebelum syuting barangkali belum cukup kuat. Belum cukup memadai untuk di-shoot. Jadi untuk lomba berikutnya, baca baik-baik dan sesering mungkin hingga mendapatkan substansi dan ruh dari cerita yang hendak dibacakan. Pesan yang kedua adalah tentang suara pelan dan suara keras. Dalam membaca cerita pendek yang divideokan, suara keras dan suara pelan itu sama pentingnya. Ada saatnya harus bersuara keras karena memang tuntutan cerita. Ada skalanya bersuara pelan karena tuntutan cerita. Tapi poin penting pada suara keras maupun suara pelan, artikulasi, sekali lagi, artikulasi, pengucapan tetap harus jelas. Dari sejumlah video yang saya tonton dan saya juri dalam lomba ini, para pembaca cerpen sebagian bersuara pelan yang membuat artikulasinya tidak jelas. Atau sebaliknya, suara keras tapi jadi belibet, artikulasinya menjadi tidak jelas. Sekali lagi, bersuara pelan atau bersuara keras karena tuntutan cerita, artikulasi, pengucapan harus tetap terjaga. Oke, saya atas nama ketiga juri, Yon Bayu Wahyono, Lilik Fatimah Azahra, dan saya Ison Khairul mengucapkan selamat kepada para pemenang. Terima kasih atas kesungguhannya berkarya di akun YouTube Risalah Misteri dan di akun YouTube Litera Cafe. Kepada para peserta yang belum mendapatkan kesempatan menang di periode ini, kesempatan terbuka untuk Anda di lomba-lomba berikutnya. Karena Risalah Misteri dan Litera Cafe akan terus mengadakan lomba baca cerita pendek yang divideokan. Oke, selamat kepada pemenang, selamat kepada para peserta. Mari kita kembangkan terus karya
semangat, inisiatif, inspirasi di dunia literasi Indonesia. Selamat kepada para pemenang. Kita berharap kemenangan ini dapat menjadi motivasi untuk berkarya yang lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti lomba baca cerpen. Kepada para pemenang, silakan kirim nomor rekening bank atau nomor GoPay melalui inbox grup Facebook Risalah Misteri atau melalui nomor WhatsApp yang ada di platform Risalah Misteri. Jangan lupa ikuti lomba pembacaan cerpen tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Risalah Misteri dan Litera Cafe. Sekali lagi terima kasih dan salam sukses untuk kita semua.